terima kasih telah membuka channel kami yaitu Obras, obrolan seputar STIE Bakti Bangsa Pamekasan. Perkenalkan, nama saya Hajatul Mabruroh dan di sebelah saya ini adalah Bapak Ahmad Fawaid MM. Beliau adalah selaku Ketua STIBA, Ketua STIE Bakti Bangsa. Sebelumnya beliau bekerja berprofesi sebagai Wakil Ketua KONI Pamekasan. Beliau juga aktif di Dewan Riset Daerah Pamekasan. Dan hari ini beliau juga aktif di Dewan Pendidikan Pamekasan sebagai Wakil Ketua Dewan Pendidikan. Kali ini topik yang akan saya bahas seputar kampus, yaitu di STIE Bakti Bangsa. Selamat pagi Bapak Fawaid. Selamat pagi juga Bu Hajah. Gitu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana Bu Hajah juga sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat. Saya akan bertanya hal-hal umum mengenai kampus STIBA, Bapak. Oh, ya. Yang pertama, kira-kira kapan STIBA ini berdiri, Bapak? Iya, baik. Terima kasih Bu Hajah. Perlu kami sampaikan bahwa STIE Bakti Bangsa ini berdiri tahun 2015. Tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2015 sebagai bentuk apresiasi dan keinginan yang kuat dari para majelis pengasuh Pondok Pesantren Sumberanyar, di mana latar belakang berdirinya kampus ini salah satunya majelis pengasuh Pondok Pesantren Sumberanyar itu berkeinginan agar setelah menempuh jenjang pendidikan setingkat SMA, SMK maupun MA, itu para santri-santri yang mondok di Pondok Pesantren Sumberanyar ini pendidikannya tetap di Sumberanyar, sehingga majelis pengasuh tersebut berinisiatif untuk kemudian mendirikan kampus STIE Bakti Bangsa ini. Alhamdulillah sampai saat ini kampus ini sudah berusia 8 tahun kurang lebih. Artinya kalau diumpamakan jenjang anak-anak, usia kita itu 8 tahun masih kelas kurang lebih ya kelas 2 SD ya, SD yang biasa kita kenal masih kelas 2 SD. Artinya masih sangat baru, tetapi alhamdulillah dengan perkembangan yang ada ini, dengan perkembangan yang luar biasa, doa dari majelis pengasuh, ketua yayasan, kemudian ketua pembina STIE Bakti Bangsa yakni Bapak Haji Badrul Tamam yang terus mendorong agar kampus ini berkemajuan, Bu. Alhamdulillah sudah bisa kita rasakan hari ini. Baik, Bu. Untuk jurusan program studi ada berapa di kampus ini, Pak? Alhamdulillah sejak berdirinya kampus ini, memang sejak awal berdiri, kampus ini memiliki 2 program studi, Bu Hajah. Jadi program studinya itu program studi ekonomi pembangunan dan program studi ekonomi Islam. Semua 2 program studi ini memiliki semuanya adalah program sarjana, dalam artian S1 semua dengan gelar akademik SE atau sarjana ekonomi. Alhamdulillah sampai saat ini 2 program studi ini rupanya mendapatkan tingkat kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat, sehingga setiap tahun mahasiswa di STIE Bakti Bangsa ini selalu ada peningkatan jumlahnya, kemudian kualitas dosennya juga terus kita dorong agar kepercayaan masyarakat terus meningkat, begitu Bu. Dan perlu kami sampaikan pula bahwa program studi ini alhamdulillah di tahun 2023 kemarin, artinya baru kemarin, alhamdulillah di bulan Agustus program studi ekonomi pembangunan sudah terakreditasi baik dan program studi ekonomi Islam sudah terakreditasi baik. Ini akreditasi ini sebagai bentuk bahwa kami berkomitmen untuk menjaga mutu kampus STIE Bakti Bangsa ini. Kenapa demikian? Salah satu ukuran bagaimana apakah kampus ini mengalami lompatan atau tidak, salah satunya lewat peningkatan mutu. Peningkatan mutu itu salah satunya akreditasi. Karena dalam akreditasi ini Bu Hajah, oleh tim asesor dari Lamimba, Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi,
itu semuanya diproteksi oleh beliau, kemudian ditunjuklah seorang asesor untuk melakukan asesmen ke STI Bakti Bangsa. Setelah asesor itu melakukan asesmen di STI Bakti Bangsa ini, tentunya mereka akan bertanya data yang sudah disampaikan, dilaporkan ke Lamimba, apakah sudah sesuai dengan yang ada di STI Bakti Bangsa. Alhamdulillah, 2 program studi ini melewati masa-masa atau proses yang cukup berat itu, yang kita perjuangkan bersama tim dosen yang terus kami dorong, dan alhamdulillah usaha dan kerja keras kita itu berhasil mendapatkan predikat akreditasi baik. Begitu Bu Haja. Wow, hebat ya, kampusnya baru Iya. 8 tahun, tapi akreditasinya bukan lagi yang apa, pakai Lamemba gitu. Iya. Lamemba kan dikenalnya mahal, bagus begitu ya. Iya. Hebat Stiba ya Iya, Pak ya. alhamdulillah, Ya, Bu. akreditasinya pakai Lamemba begitu. Iya. Untuk fasilitas kampus bagaimana Bapak? Ya, alhamdulillah. Jadi kami pengelola STI Bakti Bangsa bersama tim dosen ini berusaha untuk kemudian memenuhi fasilitas-fasilitas secara bertahap. Yang sangat penting bagi kami ialah pelayanan kepada mahasiswa. Jadi fasilitas apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa? Misalnya di sisi proses kegiatan belajar mengajar, karena di proses kegiatan belajar mengajar ini adalah utama bagi mahasiswa untuk kemudian mendapatkan pelayanan dari pengelola STI Bakti Bangsa bersama dosen. Alhamdulillah kami di proses kegiatan belajar mengajar ini kita sudah menyiapkan proyektor, LCD proyektor bersama dengan TV LED yang sudah kita pasang di masing-masing kelas. Cuman memang jumlahnya masih sangat terbatas, tetapi kami akan terus secara bertahap ini untuk melakukan pemenuhan fasilitas yang dirasakan langsung oleh mahasiswa. Yang kedua, kami juga memiliki pelayanan transportasi berupa bis. Minibus ini dimanfaatkan bagi mahasiswa yang ada di satu titik di mana mahasiswa tersebut jangkauannya ke kampus Stiba ini agak jauh, sehingga bisa memanfaatkan bus tersebut, berangkatnya menggunakan bus, pulangnya menggunakan bus. Tetapi mereka tetap kita kenakan tarif, tapi sistemnya subsidi oleh kita. Itu salah satu fasilitas yang kita berikan kepada mereka. Kita juga memiliki fasilitas perpustakaan sebagai wadah citra positif bagi perguruan tinggi terkait perpustakaan. Artinya sekalipun perpustakaan yang kita miliki ini buku-bukunya juga masih sangat terbatas, tapi kami terus berusaha untuk melengkapi buku-buku yang ada. Termasuk kami juga memberikan fasilitas kepada mahasiswa berhubungan dengan asrama. Ini yang banyak orang belum mengetahui, bahwa kampus STI Bakti Bangsa ini ada di kawasan Pondok Pesantren Sumberanyar. Sehingga bagi mahasiswa yang ingin mondok atau mondok sambil kuliah, ini di STI Bakti Bangsa sudah bekerja sama dengan pondok pesantren yang ada di sini. Atau bagi mahasiswa yang tidak ingin mondok tapi ingin ada di asrama, kita juga siapkan asrama. Di asrama ini mahasiswa tidak perlu membayar. Cuman mereka hanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang menjadi kewajiban mereka. Misalnya, ya namanya di asrama. Yang namanya di asrama itu mereka harus juga ya semi mondok lah. Tapi tidak seketat di pondok pesantren yang ada di Sumberanyar. Dalam artian asrama itu menyiapkan bagi mahasiswa yang ingin di asrama, tapi tetap belajar ilmu agama. Karena asramanya juga ada di kawasan pesantren. Sehingga kami mendorong mahasiswa yang ingin di asrama, mari juga bisa memanfaatkan asrama tersebut. Bagaimana? Ya kalau makannya ya makan sendiri, yang namanya makan kayak kosan, cuman tidak berbayar. Dalam tidak berbayar, asramanya tidak perlu bayar. Wifi-nya kalau memang butuh wifi ya silahkan. Dan asrama sudah menyiapkan, tapi dengan catatan mereka wifi-nya bayar bulanan. Yang namanya wifi bukan itu kan kebutuhan pribadi, sehingga yang tidak ada masalah kalau mereka kemudian memanfaatkan hal itu. Jadi selain itu kita melalui kegiatan kemahasiswaan kita siapkan sekretariat bersama mahasiswa. Jadi sekretariat bersama ini bisa digunakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, bisa dimanfaatkan oleh unit kegiatan mahasiswa maupun
lembaga-lembaga yang ada di STI Bakti Bangsa. Itu fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh STI Bakti Bangsa. Karena kami kampus baru, tentu fasilitas itu tidak semegah kampus-kampus besar, Bu Haja. Kita akan terus berusaha agar memaksimalkan fasilitas yang kita miliki ini. Tentu ikhtiar ini tidak bisa kita lakukan 2-3 tahun yang akan datang. Tapi komitmen kami agar terus didorong kampus ini berkemajuan. Tetap tim STI Bakti Bangsa ini akan terus melakukan lompatan-lompatan sesuai yang diinginkan oleh pertama Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Sumberanyar, yang kedua oleh Yayasan Az-Zubair Pondok Pesantren Sumberanyar yang menaungi STI Bakti Bangsa. Demikian, Bu. Berarti untuk yang mau mondok nggak perlu bayar begitu ya, Iya. Pak? Keren sekali guys, Iya, kampusnya guys. Iya, jadi sudah akreditasi ya. Mondok nggak perlu bayar. Iya. Cuman makan aja. Iya, makannya ya yang namanya makan kan kebutuhan pribadi, betul, Bu. betul. Iya. Berarti kita bisa kuliah, bisa dapat ilmu agama gratis ya. Iya, dan Jadi, jangan lupa juga, Bu, di Setiba juga disiapkan beasiswa. oh, Itu bagian dari fasilitas yang kami berikan kepada mahasiswa. Artinya beasiswa ini ada beasiswa yang itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Itu ada. Ada juga beasiswa yang disiapkan oleh yayasan. Jadi 2 beasiswa itu bisa dimanfaatkan oleh siapa? Oleh mahasiswa yang secara ekonomi itu mengalami kesulitan, tetapi memiliki kemampuan untuk kemudian memiliki kemampuan dan memiliki semangat untuk kuliah. Sehingga kita berikan kepada mereka beasiswa. Jadi beasiswa itu kalau dari kementerian itu full, Bu. Mulai semester 1 sampai semester 8. Ini bayangkan, semester 1 sampai semester 8. Pertanyaannya apakah di Setiba sudah ada? Ada. Sudah banyak mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu. Ada beasiswa KIP kuliah. Ada beasiswa KIP kuliah yang bisa dimanfaatkan oleh para calon mahasiswa baru yang akan mendaftar kuliah di STI Bakti Bangsa. Ada juga beasiswa pendidikan. Kalau KIP kuliah itu, bagi mahasiswa yang dapat KIP kuliah itu, biaya pendidikannya sudah ditanggung oleh negara, mereka justru juga mendapatkan biaya hidup. Jadi biaya pendidikannya ditanggung oleh negara, mereka juga mendapatkan sangu dari negara, kira-kira begitu. Ya. Ada juga yang seperti itu. Ada hanya beasiswa pendidikan. Beasiswa pendidikan ini murni bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang kurang mampu. Kemudian, tapi mereka tidak mendapatkan sangu. Artinya dalam tidak mendapatkan biaya hidup dari dari negara. Ada beasiswa pendidikan, beasiswa yayasan. Jadi beasiswa yayasan ini juga kita siapkan kepada mahasiswa yang berkeinginan untuk kuliah tapi tidak punya kemampuan. Tapi tidak full kalau beasiswa yayasan ini, hanya beberapa mahasiswa yang dapat karena kotanya juga terbatas. Begitu, Bu Haja. Iya. Untuk kampus baru ini sudah hebat banget loh, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus melaju ini, Bu. Ya. Terus melaju ya. Terus nggak perlu bingung sama mahasiswa yang misalnya jauh dijemput pakai Sudah bis dijemput, ya. sudah pakai bis ya. Terus kan itu disubsidi kampus, Pak. Sudah Jadi subsidi kampus, tidak ya. memberatkan mahasiswa. Ya, yang dimaksud disubsidi kampus itu mahasiswa bukan tidak bayar sama sekali. Oh, gitu. Tetap bayar, cuman separuh. Misalnya mahasiswa itu berangkat dari terminal Ronggo Sukowati. Biasanya ongkosnya itu 5.000 misalnya. Maka 2.500-nya itu disubsidi oleh kampus. Sehingga mereka hanya bayar 2.500. Contoh kemarin ada mahasiswa yang dari Sampang. Ongkosnya itu kalau berangkat dari Sampang, itu misalnya 10.000 ke STI Bakti Bangsa berangkatnya. Maka 5.000-nya itu kita subsidi. Nah, 5.000-nya itu dibayar oleh mahasiswa. Artinya, kalau mahasiswa-mahasiswa tempo dulu di masanya kita, Bu Haja ya, mendapatkan peluang seperti itu luar biasa. Luar biasa, nggak perlu artinya jauh-jauh ke kota gitu, sudah memilih ada pilihan perguruan tinggi yang sampai memberikan fasilitas ya senyaman dan seenak itu, kira-kira begitu, Bu Haja. Gitu. Saya dengar Setiba itu adalah kampus entrepreneur. Kenapa sih, Pak, disebut kampus entrepreneur? Jadi kampus ini memang unik, Bu. Kenapa unik? Kampus yang berada di pondok pesantren, tetapi program studinya itu umum, dalam artian ilmu ekonomi. Biasanya kalau di pesantren itu kan identik dengan ilmu agama. Jadi sejak berdiri kampus STI Bakti Bangsa ini, program studinya program studi umum.
Misalnya kayak ekonomi, ini kan umum sifatnya, bukan khusus ke agama gitu, sekalipun ada di pesantren. Nah, kenapa ada kampus entrepreneur? Kenapa disebut sebagai kampus entrepreneur? Jadi, kampus entrepreneur ini sejak awal kampus ini didirikan, sejak awal Setia Bakti Bangsa ini didirikan, sudah menitik beratkan agar bagaimana lulusan yang ingin lulus di Setia Bakti Bangsa ini nanti harapannya bisa menjadi wirausaha-wirausaha. Karena data kemarin, Bu, data yang dikeluarkan oleh Badan Statistik, dan kemarin saya ikut kegiatan di LLDT 7 Jawa Timur, di mana para lulusan sarjana itu rata-rata hanya menjadi penyumbang pengangguran. Nah, salah satu upaya agar bagaimana kemudian kampus memiliki peran yang tinggi dalam rangka penanggulangan pengangguran itu, ya salah satunya adalah bagaimana mendorong para mahasiswanya, lulusannya terutama, itu bisa menjadi seorang wirausaha. Nah, alhamdulillah Setia Bakti Bangsa ini sejak awal sudah menjadi memiliki tagline kampus entrepreneur. Harapan kami melalui kampus entrepreneur ini, apa upaya yang dilakukan oleh Setia Bakti Bangsa? Salah satunya mata kuliah yang diampu atau mata kuliah yang diterima oleh para mahasiswa itu rata-rata berbasis kewirausahaan. Tetapi juga kita dorong agar dosen-dosen mendorong mahasiswa agar bisa tidak menunggu semester 7 ataupun 8 untuk melakukan aktivitas wirausaha. Bahkan melalui kampus Merdeka ini diharapkan bagaimana mahasiswa ini lebih meningkat lagi aktivitas wirausahanya. Makanya di Setia Bakti Bangsa ini melalui kegiatan prodi maupun lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, Bu, mahasiswa itu kita dorong untuk pelaksanaan PKL-nya itu atau praktek kerja lapangannya itu disesuaikan dengan keilmuannya. Ya, kalau ekonomi pembangunan ya mungkin di desa, pemerintahan desa ataupun yang berhubungan dengan pemerintah kabupaten. Untuk yang ekonomi Islam itu kemudian yang berhubungan dengan misalnya keuangan keislaman. Misalnya prakteknya ada di BMT atau di UMKM. Plan-plan ini terus dicoba oleh Setia Bakti Bangsa. Pertama kita taruh perkantoran, kita evaluasi, kurang menarik lagi. Kemudian dievaluasi lagi, dimagangkan mereka itu di UKM, di usaha kecil menengah, mikro kecil menengah. Kita sebar mereka untuk melakukan proses pengabdian, termasuk di pelaksanaan pengabdian masyarakatnya. KKN-nya mereka itu harus terukur. Jadi tidak hanya sekedar mereka itu meramaikan dan memenuhi akademiknya, memenuhi kalender akademiknya. Jadi mereka yang KKN, pelaksanaan KKN itu di Setiba namanya KKN tematik. KKN yang diusung oleh Setiba itu lebih pada KKN yang memiliki tema. Temanya tahun ini lebih berhubungan dengan apa? Tapi muaranya kepada penguatan ekonomi desa. Tentu di situ karena sesuai dengan basic kita sebagai ekonomi begitu. Cuman hanya arahnya saja. Misalnya temanya lebih kepada pendampingan BUMDes misalnya. Temanya berhubungan dengan pengembangan berhubungan dengan wisata desa misalnya. Jadi ada tema-tema tersebut. Melalui proses itulah kemudian mereka sudah punya gambaran, oh seperti ini menjadi seorang wirausaha. Oh seperti ini menjadi menumbuhkan tekad wirausaha. Kira-kira begitu, Bu. Selain juga di akademiknya mereka para mahasiswa itu mulai semester 1 sampai semester 6 sudah dicekokin oleh materi kuliah yang berhubungan dengan kewirausahaan. Kemarin saya mendapat laporan dari Wakil Ketua 1 agar mahasiswa itu lebih banyak beraktivitas di luar. Makanya tahun ini kita dorong para dosen untuk terus intens melakukan pendampingan, tidak hanya mengajar. Tapi lebih dari sekedar mengajar, para dosen itu juga memberikan bimbingan kepada mahasiswa, beginilah menjadi seorang wirausaha. Kira-kira begitu, Bu. Masya Allah, berarti antara materi kuliah harus ada ada hubungannya dengan yang dilakukan mahasiswa di luar. Betul, ya, seperti yang dilakukan oleh prodi kita, Bu, ya. Jadi misalnya kayak kemarin ada pameran UMKM,
Seperti di kegiatan wisuda kemarin, kita menampilkan produk-produk mahasiswa. Itu sebagai bagian dari sebuah proses, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit kegiatan mahasiswa. Misalnya kayak unit kegiatan mahasiswa bisnis entrepreneur yang menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan produk. Kami juga sebenarnya tahun ini ingin mendorong agar bagaimana UKM, unit kegiatan mahasiswa maupun Hima Prodi itu bisa lebih meningkatkan lagi programnya yang muaranya dalam rangka peningkatan skill, peningkatan keterampilan para mahasiswa. Kira-kira begitu, Bu. Ya. Ya. Kan katanya di Indonesia kenapa sih banyak sarjana menganggur? Katanya itu karena tidak ada kesinambungan antara materi yang didapat waktu kuliah dengan job desk yang diminta perusahaan seperti itu, Pak. Jadi kalau Stiba ini materinya semua kayaknya sudah berhubungan dengan ekonomi desa. Kalau mau entrepreneur, mau jadi wirausaha sudah ada. Makanya gini lagi, Bu. Selain di materi kuliahnya itu, saya sangat mendukung program praktisi mengajar ini yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Praktisi mengajar ini adalah mereka itu sudah memiliki aktivitas usaha di luar. Jadi misalnya Bu Hajah punya tetangga yang itu tidak pernah secara pendidikan rendah sekali, tetapi karena punya usaha, ada usaha misalnya tidak harus usaha karena kita berbasis ekonomi, maka usaha misalnya punya pertokoan atau punya usaha apa yang maju. Nah itu bisa kita hadirkan ke kampus di Bakti Bangsa untuk mengajar kepada mahasiswa. Sehingga apa? Antara materi kuliah yang dimiliki oleh dosen dengan pengalaman yang dimiliki oleh praktisi itu dikombinasikan kepada atau dicocokkan materi kuliahnya untuk disampaikan kepada mahasiswa. Alhamdulillah tahun ini insya Allah praktisi mengajar ini akan digaungkan atau dijalankan oleh STI Bakti Bangsa, menghadirkan para pengusaha sesuai dengan materi kuliahnya. Misalnya kewirausahaan, apa yang berhubungan dengan kewirausahaan? Ya, ini kalau yang berhubungan dengan kewirausahaan berarti ini pelaku UMKM. Jadi yang pelaku UMKM itu bercerita. Kayak kemarin kita menghadirkan ownernya Tok Patok. Jadi salah satu, ya mohon maaf, ini bukan promosi, tetapi promosi, ini bagian dari sebuah proses bagaimana begini menjadi seorang pengusaha, kira-kira begitu. Jadi kayak kemarin salah satu pengusaha di Pamekasan itu kita hadirkan ke Stiba untuk menjelaskan proses dari nol sampai sukses itu kayak apa. Saya lihat di halaman kampus itu ada 3 gerobak, itu apa, Pak? Ya, alhamdulillah, jadi gerobak mahasiswa itu bagian dari sebuah upaya kita, seperti yang ditanyakan oleh Bu Haja tadi, sebagai upaya kita mendorong mahasiswa untuk melaksanakan aktivitas wirausaha. Nah, kita akan terus mengevaluasi keberadaan gerobak mahasiswa ini secara bertahap, karena kemarin kita fokus di akreditasi. Jadi tahun 2022 dan 2023, selama kurang lebih 1 tahun, kita fokus di akreditasi. Tahun ini, di 2024 ini, Bu, saya ingin fokus untuk percepatan selain akreditasi institusi yang sudah berjalan, tinggal menunggu waktu kapan kita asesmen. Karena kalau berhubungan dengan akreditasi ini pasti yang utama, Bu. Karena itu menyangkut nasibnya para mahasiswa. Sehingga teman-teman tim dosen itu harus fokus dulu ke akreditasi. Tapi alhamdulillah kita sudah melewati itu. Selanjutnya tahun 2024 ini kita akan mendorong kreativitas mahasiswa. Jadi saya akan evaluasi lagi keberadaan gerobak mahasiswa. Sebenarnya gerobak mahasiswa ini memiliki tujuan dalam rangka agar mahasiswa kita itu kita latih agar tidak hanya sekedar menerima teori, tapi bagaimana mereka bisa mempraktekkan. Tapi memang ditemui beberapa kendala-kendala, tapi tetap akan kita evaluasi di mana kendala yang kita hadapi itu. Sekalipun juga akan kita dorong agar UKM, unit kegiatan mahasiswa itu sering-sering melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi mahasiswa. Seperti pameran-pameran produk mahasiswa itu sangat diperlukan untuk kita lakukan itu. Tapi ke depan, yang kedua, khusus yang berhubungan dengan mahasiswa ini, kita tahun ini juga memfokus pada pengusulan proposal kegiatan kewirausahaan. Jadi proposal kreativitas mahasiswa
itu banyak dosen yang sudah menjadi pembimbing para mahasiswa untuk diusulkan ke kementerian. Kenapa demikian? Karena harapan kementerian itu para mahasiswa itu bisa memiliki kemampuan lewat proposal yang disusun dan dikirim ke kementerian, kemudian mendapatkan pendanaan dari kementerian. Kendala kita kan di sana sebenarnya. Tetapi kalau ini nanti proposal diterima oleh kementerian, kemudian dari kementerian memberikan support anggaran, maka dosen akan memberikan bimbingan di situ. Karena kan begini, setiap pendampingan kewirausahaan ini tidak hanya berupa materi kan, tapi juga kita butuhkan yang namanya prakteknya mereka kayak apa. Makanya kementerian memberikan fasilitas program kreativitas mahasiswa atau PKM yang insya Allah bulan Maret sudah OTW sudah ini. Dan para dosen sudah saya dorong untuk membimbing para mahasiswa agar para mahasiswa ini mengusulkan proposal kreativitas mahasiswa. Inilah poin-poin yang akan terus kita lakukan, Bu, untuk agar bagaimana memacu kemampuan wirausaha mahasiswa STI Bakti Bangsa, gitu, Bu. Ya, kampusnya baru, masih kecil, tapi orang-orang di dalamnya sudah hebat-hebat semua. Jadi, ya, mudah-mudahan. Ya. Iya, saya dengar kalau Stiba ini sering mendapatkan dana hibah, ya kan, Pak? Iya, dana hibah bukan dana hibah proyek, tapi hibah ke penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi hibah itu sering didengar sebagai bagian dari hibah proyek, gitu. Jadi kalau di perguruan tinggi itu hibah penelitian, di mana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat ini sejak tahun 2018, kampus yang masih baru, alhamdulillah sampai tahun 2023 ini tidak pernah absen mendapatkan program penelitian dan pengabdian masyarakat dari kementerian. Kemudian kalau ditanya apa gengsinya mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian, ya tentu gengsi lah. Karena apa? Karena tidak semua perguruan tinggi mendapatkan hal itu. Betul. Pertama itu. Yang kedua, perguruan tinggi yang mendapatkan dosennya yang mendapatkan penelitian dan pengabdian masyarakat itu secara berdasarkan hasil berdasarkan hasil yang seleksi yang dilakukan oleh kementerian, menganggap bahwa penelitian yang dilakukan oleh dosen dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen STIBA itu layak untuk mendapatkan pendanaan dari kementerian. Itu tentunya itu akan dikontrol selama 1 tahun, mulai penyusunan proposal hingga selesainya pelaksanaan kegiatan penelitian pengabdian masyarakat. Jadi kalau tidak gengsinya, ya ini sangat gengsi sekali, karena yang bertarung adalah jutaan perguruan tinggi se-Indonesia, Bu. Dan di antara jutaan perguruan tinggi di Indonesia itu ternyata ada nama STI Bakti Bangsa. Dosen-dosennya masuk. Begitu. Dan ini tidak pernah absen. Termasuk juga Pak, kita punya program namanya program hibah desa. Yang program hibah desa itu diperuntukkan untuk mahasiswa. Kita pernah dapat 2018 sama 2019. Jadi mahasiswa itu mengusulkan proposal ke kementerian, kemudian mendapatkan kegiatan itu dan melakukan pendampingan selama kurang lebih 6 bulan kepada desa. Itu dimonitor terus oleh kementerian. Sekalipun secara pembiayaan tidak banyak, Bu. Jadi sangat kecil malah, bukan tidak banyak, sangat kecil. Tapi bagi kami bukan soal dana yang kita dapatkan, tapi bagaimana kemudian pengakuan kementerian bahwa dosen STI Bakti Bangsa bersama dengan mahasiswanya, berarti kan bisa bersaing di tingkat nasional. Kira-kira begitulah. Itu apresiasi yang kemudian harus kita syukuri sampai saat ini. Dan alhamdulillah tahun ini juga, terutama program kreativitas mahasiswa ini, dan sebentar lagi juga akan dibuka ini program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya sudah mendorong para dosen untuk terus mengusulkan penelitian dan pengabdian masyarakat, karena ini bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Kewajiban kita mengajar sudah, tinggal penelitian dan pengabdian. Bentuk penelitian dan pengabdian ini bukan harus dapat pendanaan, tidak. Ya syukur-syukur dapat pendanaan. Karena kalau dapat pendanaan ini berarti proposal kita dan penelitian kita dan pengabdian kita dianggap bisa bersaing, Bu, dengan kampus-kampus lain. Kira-kira begitu. Oh, gitu. Hebat sekali Pak Favoed. Alhamdulillah. Baik, kita akhiri dulu Bapak, karena waktunya juga mepet. Mungkin ada closing statement Bapak? Iya. Terima kasih Bu Haja. Saya bersyukur sekali hari ini bisa ngobrol dengan Bu Haja di Obras ya. Tentu kami di kesempatan hari ini akan menyampaikan bahwa kampus STI Bakti Bangsa ini alhamdulillah sudah terakreditasi baik untuk 2 program studinya.
Sehingga bagi Anda yang ingin kuliah di STI Bakti Bangsa tidak perlu lagi ragu untuk menjadi bagian dari kami. Anda jika ingin tahu seperti apa perkembangan kampus ini bisa dilihat di website www.stiba.ac.id. Di situ akan diketahui apa saja program studi maupun sertifikat akreditasi, karena itu berhubungan dengan mutu, sehingga perlu saya tegaskan hari ini. Kampus ini juga berada di pondok pesantren, sehingga bagi Anda yang ingin mengembangkan ilmu agama dan ingin mengembangkan ilmu ekonomi, ini menjadi pilihan yang tepat bagi para adik-adik siswa SMA, MA, SMK yang ingin kuliah. Kenapa? Ilmu agamanya bisa kita raih di pondok pesantren Subranyar, ilmu ekonominya bisa diraih di STI Bakti Bangsa. Tapi kadang ada juga yang enggan untuk mundok karena mungkin begitu ketatnya, atau pernah mundok sehingga ingin kuliah tapi ingin di asrama biar tidak berangkat dari rumahnya. Itu kita siapkan asrama di sini, asrama mahasiswa yang bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa baru maupun mahasiswa lama yang akan kuliah di STIBA ataupun yang sedang kuliah di STIBA ingin memanfaatkan asrama yang ada di STI Bakti Bangsa. Kemudian juga bagi yang tidak mau di pondok atau tidak mau di asrama, kita siapkan fasilitas bus. Setiap fasilitas bus yang kita subsidi ongkosnya. Subsidi bukan berarti tidak membayar, tapi dibayar, tetap bayar, tapi ongkosnya kita subsidi separuh. Itu sebagai bentuk komitmen kita karena kita ini kan berada di wilayah pesisir, sehingga wilayah pesisir itu anaknya rata-rata mereka memiliki niat yang cukup tinggi sekali untuk kuliah, tapi karena terkendala biaya, transportasinya juga terkendala, kita fasilitasi itu. Tetapi kalau hanya satu orang misalnya yang mau naik bus juga, ya minimal lah ada 10 mahasiswa yang bisa, karena kapasitas bus itu 18 kursi. 18 kursi, tapi kalau hanya 5 ya mungkin bisa diangkut lah, tapi kalau hanya 2-3 kan tidak mungkin diangkut. Jadi kita menyesuaikan, misalnya wilayah Propo, jadi mahasiswa di wilayah Propo itu mau berangkat ke STIBA misalnya, ngumpulnya di mana, kira-kira begitu, nanti kita angkut. Kemudian Sampang, ngumpulnya di mana, kita angkut. Wilayah Larangan, ngumpulnya di mana, diangkut oleh kita. Pulang pergi kita subsidi. Dan yang terpenting ialah, alhamdulillah dosen-dosen kami di sini semuanya masih mudah-mudahan semua memiliki semangat yang luar biasa, kerja yang luar biasa, sekalipun kampusnya masih baru, tapi saya akui kampus ini dosen-dosennya masih memiliki semangat yang luar biasa. Terakhir bagi saya mengajak semua untuk bisa bergabung menjadi bagian dari mahasiswa STI Bakti Bangsa Pamekasan. Terima kasih Bu Haja. Ya, terima kasih Bapak Fawaid. Baik, saya akhiri, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.